Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggita. Di sini kita akan memulai kelas blogging dasar yang pertama. Nah, pertama-tama kita harus mengenal dunia blogger. Jadi untuk kedepannya biar kita lebih akrab aja di dalam dunia blogger. Jadi ada apa aja sih di dunia blogger dan istilah-istilah yang ada di dalam dunia blogger. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalan dulu, nama saya Anggita R. Wardani, nama panel saya Anggita Ramani. Saya seorang ibu rumah tangga, basically. Sampingannya seorang penulis, blogger, dan konten kreator. Nah, di sini saya punya blog di anggitaramani.com sebagai blog utama. Kemudian ada jurnalbermain.com dan juga ada web tim ya dengan asli Arek Surabaya. Jadi di areksurabaya.com dan juga ada sih saya UGC. UGC itu user generated content ya, jadi kayak semacam kumparan, Hipwi dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke blogger, sebenarnya blogger itu apa sih? Blog itu apa sih? Blogger itu kan orang yang menulis blog. Nah, sedangkan blog itu masuk ke dalam salah satu platform CMS ya, atau Content Management System, yaitu sistem manajemen konten yang dapat digunakan untuk membuat web secara instan. Nah, contohnya itu Blogspot, WordPress, dan Joomla. Kalau yang banyak digunakan itu biasanya Blogspot dan juga WordPress. Nah, di sini ada kekurangan juga kelebihan Blogspot. Kalau Blogspot itu layanannya gratis hosting ya. Jadi kita hostingnya ikut Google tapi batas storage-nya 15 GB. Kemudian untuk kepemilikannya itu juga haknya ada di Google dan juga kita tuh tunduk pada peraturan Google. Jadi misalkan ada pelanggaran atau ada apapun di blog kita yang nggak sesuai dengan kebijakan Google, si Google ini berhak menghapus blog secara sepihak. Dan kelemahannya itu kayak kustomisasinya itu harus lewat codingnya HTML gitu kalau di Blogspot. Dan juga optimasi SEO-nya itu manual. Jadi benar-benar kita tuh kalau pengguna blogger tuh harus benar-benar paham SEO on page dan juga off page itu seperti apa. Kemudian kalau untuk Blogspot itu lebih beginner friendly ya, jadi lebih ramah untuk pemula dibandingkan WordPress. Nah, kalau untuk WordPress kita tuh harus membeli hosting sendiri. Sedangkan kepemilikan blog itu milik pribadi dan juga nggak terikat pada aturan Google. Jadi ya udah itu WordPress kita beli sendiri, beli hosting sendiri. Tapi karena beli hosting sendiri jadinya ya agak mahal sih. Terus customisasinya juga lebih mudah karena di WordPress itu kebanyakan pakai plugin. Jadi misalnya mau SEO-nya jadi nomor 1 atau apa ya udah pakai pluginnya SEO gitu, nggak usah repot-repot coding HTML kayak Blogspot. Tapi kekurangannya si WordPress ini kurang friendly untuk pemula menurutku ya ini ya. Jadi kayak lebih apa ya, lebih rumit gitulah daripada Blogspot. Kalau Blogspot kan udah karena dia udah produknya Google ya udah jadi apa-apa itu udah tersedia kayak maintenance-nya, apanya itu juga sudah tersedia. Kalau WordPress tuh apa-apa harus sendiri, jadi kayak apa-apa itu harus uang gitu. Jadi kalau mau ke WordPress harus siap-siap duit banyak. Nah, untuk di kelas ini kita akan lebih ke Blogspot ya, jadi memakai platform CMS Blogspot, karena saya sendiri juga pengguna Blogspot. Nah, ini contoh Blogspot yang sudah ini coba saya tunjukkan punya saya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh platform CMS-nya si Blogspot ya, atau blogger.com sekarang namanya, sorry bukan Blogspot. Nah, ini apa ya ini dashboardnya. Di sini ada pilihannya, postingan, statistik, komentar, penghasilan, terus kemudian di sini ada posting-postingan yang sudah dipakai. Ini tampilan kalau sudah ke login email Google ya, jadi tampilannya langsung otomatis masuk ke blognya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian di dalam blogger itu juga ada namanya niche. Saya nggak tahu ya ini bacanya apa ya, tapi anggap aja niche gitu, nice, niche-nya blogger. Nah, ada dua kelompok besar niche blogger ya, ada gado-gado sama ada khusus. Kalau gado-gado ini biasanya tema tulisannya campur aduk,
Tapi biasanya tetap ada bahasan tertentu yang lebih dominan. Contohnya blog saya sih, yang www.anggitaramani.com, karena udah kepalang basah ya udahlah jadi gado-gado aja. Tapi di sini saya lebih dominan bahas ke parenting, traveling, beauty, sama lingkungan. Nah, kalau yang khusus ini lebih ke benar-benar cuman misal parenting, kuliner, beauty, keuangan. Nah, contohnya itu website parenting saya yang journalbermain.com tadi. Nah, ini kalau untuk blog itu ada yang untuk hobi dan ada untuk monetisasi atau keduanya. Kalau untuk yang hobi itu biasanya menulis untuk aktualisasi sendiri, nggak terikat SEO, suka-suka lah pokoknya. Aku mau nulis, nulis aja lah, nggak usah mikirin SEO, nggak usah mikirin orang mau baca apa enggak, dan juga nggak peduli dengan traffic blog. Sementara itu, kalau ingin blognya nanti kedepannya akan dimonetisasi, maka kita harus menulis berdasarkan riset keyword, menulis informasi yang dicari orang lain, fokus menulis untuk upgrade traffic blog, dan juga harus fokus dengan optimasi SEO-nya. Jadi harus benar-benar banyak belajar kalau mau monetisasi. Cuman kalau misalkan emang mau di zona nyaman dulu, mau menekuni hobi ya silakan sih, nggak apa-apa. Nanti untuk kedepannya kelas ini tetap akan saya ajari bagaimana cara monetisasi blog. Nah, ini ada attitude blogger yang harus dipegang ya, secara personal maupun ketika nanti misal memilih untuk monetisasi dalam pekerjaan. Kalau untuk personal tentu saja harus sopan, nggak salin tempel tulisan atau kopas, itu benar-benar apa ya, haram banget kok di dunia blogger itu. Jadi prinsipnya bisa kopas, cuman harus tetap diubah. Jadi istilahnya diparafrase. Dan harus menghargai blogger senior maupun blogger pemula. Jadi nggak boleh sombong dan harus punya selalu keinginan untuk belajar. Karena dunia blog itu berkembang terus gitu. Dunia blog dan dunia blogger itu berkembang terus itu. Kalau kamu sombong, kamu merasa dirimu paling pintar, wah kamu akan tertinggal. Kalau untuk pekerjaan, paham deadline. Jadi misal dari brand atau dari kliennya minta deadline besok, kamu sanggup apa enggak? Kalau nggak sanggup bilang dari awal, tapi kalau sanggup ya udah diselesaikan besok. Menulis sesuai brief, budayakan membaca, jangan banyak tanya, itu kan akan bikin kesel gitu. Kalau kebanyakan tanya, ternyata yang ditanya itu ada di brief semua. Dan juga jangan sekali-sekali cancel sepihak. Terus konfirmasi jika ada kesulitan. Terus jangan biasain minta tambahan deadline ya. Jadi kalau deadline-nya tanggal situ ya udah kerjain apapun alasannya, karena harus profesional, berani mengambil pekerjaan, ya berani tanggung jawab. Kecuali kalau memang ada dadakan, misal ada anggota keluarga yang sakit atau ada apa yang benar-benar nggak bisa ditunda gitu, baru kayaknya boleh kalau minta tambahan deadline. Tapi kalau alasan kayak anakku rewel nih, anakku sakit nih, nggak bakal apa ya, bikin brand itu kesel dan ilfil gitu. Karena kan ini misal tenggat waktunya udah lama, kemana aja selama ini, kok baru bilang sekarang kalau anaknya rewel, kan nggak make sense gitu. Nah, ini contoh monetisasi blog bisa dari Google AdSense, content placement, sponsored content, dan juga lomba blog. Nah, kalau Google AdSense ini nggak banyak yang bisa didapat ya, karena untuk blog-blog tema kayak parenting itu dikit banget. Apa sih standar AdSense-nya, standar bayarannya per klik gitu. Nah, ini saya kasih contoh AdSense itu seperti apa, kita buka blog ya. Ini blog saya. Oke, ini Nah, ternyata tetap nggak keluar, sebentar. Nah, ini kayak gini. Nah, ini ya. Coba game multi pemain FB kunjungi situs lain, ini masuk AdSense. Oke. Kita back lagi. Terus kemudian apa ini? Ada content placement sama sponsored content. Ini contoh content placement, itu kontennya sudah disediakan oleh klien, jadi kita tinggal ngetik aja, tinggal posting sama edit dikit. Kalau sponsored content itu contohnya kayak review gitu. Jadi kita cuman dikasih produk, ya udah bikin sendiri semuanya, tapi ada kayak brief, kayak harus bahas apa poinnya gitu. Nah, ini sebagai blogger kita tuh nggak bisa kerja sendiri ya, tetap harus ada networkingnya untuk mendukung tulisan kita. Jadi percuma kan kita nulis kalau nggak ada yang baca, nggak ada yang komen. Nah, ini contoh komunitas blogger yang saya ikuti, dan
kadang dapat pekerjaan dari situ kayak ibu-ibu doyan nulis, satu minggu satu cerita, komunitas blogger kroni, komunitas emak blogger, blogger hub, dan blogger perempuan. Ini juga biasanya banyak lomba-lomba juga sih dari sini. Nah, ini sudah sampai situ dulu. Tugas pertama, tentukan mau jadi blogger dengan niche apa. Mau gado-gado atau mau niche khusus, dan kemudian cari nama blog dan filosofi blog. Jadi biar gampang ya, karena kita minggu depan sudah mau masuk ke membuat blog step by step. Jadi nanti biar langsung aja, nggak pakai mikir lama. Jadi tentukan mau jadi blogger apa, misalnya mau jadi blogger parenting, terus cari nama blog dan filosofi blog.